للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين واكتبنا مع الشاهدين. الصلوات والسلام على رسولنا الكريم إمام المتقين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab kalau yang kita pakai sebenarnya Madhhabus Syaitan As-Shalihin ya ada hubungannya nanti dengan kitab Al-Wabil Shayyib, yaitu godaan-godaan setan terhadap orang-orang yang soleh. Jadi kalau di dalam kitab Wabil Shayyib sendiri itu kan ada hati, itu kan ada yang dibagi tiga ya. Jadi ada hati yang mana kosong sama sekali. Kemudian ada yang hati, ada kadang-kadang ada isinya kebaikan, kadang-kadang keburukan. Ada yang hati itu hampir isinya kebaikan semuanya. Nah, hati yang satu yang kosong ini itu sudah ya isinya nggak ada zikirnya gitu. Ya diumpamakan kayak rumah yang kosong, sudah nggak ada perabot-perabotnya, nggak ada penghuninya. Jadi hati yang satu itu kayak gini. Ini udah nggak diganggu setan. Hati ini nggak diganggu setan, ya. Karena sudah menjadi rumahnya setan. Jadi rumah yang kosong, yang memang sudah tidak dihuni sama orangnya, ya sudah dia nggak diganggu sama setan karena itu udah menjadi rumah setan. Makanya orang-orang yang udah jahat-jahat itu udah nggak perlu lagi diganggu sama setan karena dia sudah justru melaksanakan bagian dari program-programnya setan gitu. Nggak diganggu, dia sendiri sudah bagian daripada setan gitu. Dan nanti ada yang kedua jamaah. Kedua ini ada yang orang hatinya ya kadang-kadang zikir, kadang-kadang ya ngelantur, ngelamun. Kadang-kadang ucapannya baik-baik gitu ya. Tapi kadang-kadang ya bersemut. Kadang-kadang pagi marah, kadang-kadang sore marah lagi. Marah terus. Ya, pokoknya ini ya labil lah ya. Tapi ya masih insya Allah koridor baik. Nah yang ketiga itu masya Allah hati yang benar-benar ya kecenderungannya itu kepada kebaikan, ini luar biasa. Nah 2 dan 3 ini sangat rentan memang diganggu oleh setan, diganggu, digoda supaya melakukan kejelekan, melakukan keburukan, ditakut-takuti. Pokoknya banyak cara deh bagaimana setan itu untuk menggoda kita. Ada yang kemudian digoda dengan harta, nggak mau. Kayak dengan terus diiming-iming duit lu waktu mesti menolak. Dengan tuh ada duit 500.000 cebloknya wis mau gitu. Jenengan ditawari apa ya maksiat zina semua mau orang belas. Tapi mungkin setan tahu kelemahan jenengan. Dia nek dolanan HP nek bangui kalau gini. Dan dulu iyo apa gitu tapi sampai jam 12. Iya dia zina nggak mau, ya dia apa? Harta-harta yang haram nggak mau. Tapi kemudian kita merasa ini kan nggak apa-apa sampai waktunya habis, nontonnya nggak bener-bener. Nah, tahu setan kelemahannya, oh jenengan itu kelemahannya di ini. Ada diajak berbagai kemaksiatan nggak mau, tapi diajak gibah semangatnya luar biasa. Nek nyolong mau, nek iki mau, tapi nek gibah, ayo toh. Ada gitu. Sampai setan ngerti orang ini diajak ini nggak mau. Ya, oh celahnya itu sampai ngerti gitu. Makanya kita harus benar-benar memahami bahwa kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Jadi kita juga harus benar-benar, karena setan itu musuh bagi kita, kita juga jadikan dia itu sebagai musuh, karena musuh nyata kita itu justru setan itu sebenarnya. Sekali lagi setan bukan nakut-nakuti bentuknya pocong, bukan ya, bukan bentuknya kuntilanak, bukan ya, tetapi setan lebih kita maknai yang jauh dari rahmatnya Allah. Berarti setan itu akan berupaya ngajak orang-orang yang digoda agar mereka jauh dari rahmatnya Allah. Nah, sehingga kita sampai di halaman ke-30, ya kan? Halaman ke-30 yaitu poin yang ke-8 tentang takhwif, bahwa setan itu menakut-nakuti. Setan mempunyai dua metode dalam menakut-nakuti manusia. Oke, sebelum saya sampaikan tentang menakut-nakuti jamaah, takut itu kan ada yang takut biasa, tabiat lah, itu nggak apa-apa. Misalkan takut atau khawatir ketinggalan bis, kayak gitu tuh wajar lah ya, khawatir gitu. Khawatir nanti kalau dikerep macan, ya itu wajar kayak gitu. Ya, khawatir dicatek gugur, itu wajar kayak gitu. Aku tuh dari dulu nggak tahu jenenge enek gugurnya apa pedih coba. Piye gitu loh perasaan gitu. Jadi nek diburu aja mlayu, lho piye diburu ra mlayu? Kuwi mlayu ta bane mah. Diburu aja mlayu. Meneng ae wedi ya, Bu. Mlayu gak jamaah. Ya, jangan berbagi ya. Takut apa? Misalnya minggring-minggring, ada tempat yang tinggi, itu takut-takut yang tabiat, yang biasa ya. Itu tuh wajar. Tapi kalau kemudian kita takut nggak ada rezeki, ya, kita takut nanti kelaparan, maksudnya itu kalau kita ngaji nanti rezeki kita berkurang, kalau kita sholat nanti rezeki kita lenyap. Ya, nggak begitu. Allah tambah katakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Hendaknya wajib bagi kalian untuk mengerjakan sholat, atau wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluargamu bis sholat, untuk menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaknya ketika menegakkan sholat itu dalam keadaan sabar. La nas'aluka rizqa. Aku, kata Allah, kami tidaklah minta kepadamu rizki. Nahnu narzuquk, justru kami Allah itu yang memberi rizki kepada kalian. Jadi jangan khawatir kalau ibu-ibu misalkan melakukan amal kebaikan terus rizkinya hilang, itu enggak. Misalkan sholat, yang merintahkan sholat siapa? Allah. Terus kita kerja, yang ngasih rizki siapa? Allah. Kan nggak mungkin Allah yang nyuruh kita sholat, kemudian Allah yang ngasih kita rizki, pas kita sholat kok rizkinya hilang. Itu nggak mungkin ya, maka nggak usah takut ya. Yang penting usaha, ya maksimal usahanya itu serius. Kalau kemarin atau tadi pagi saya membahas tentang roja, berharap itu apa? Berharap itu hatinya tentram, menanti sesuatu yang diharapkan setelah dia melakukan usaha yang maksimal. Itu namanya berharap. Berharap itu ya sebuah penantian dengan hati yang gembira untuk menunggu sesuatu yang dicintai untuk datang, dan dia melakukan usaha untuk mendapatkannya. Ini namanya berharap. Ya kalau nggak ada usaha, gimana bilang berharap? Nggak bisa. Makanya kita berharap masuk surga, berarti ya kita harus melakukan usaha-usaha, yang usaha-usaha itu dapat mengantarkan kita insya Allah ke dalam apa? Surga. Kita berharap Allah mengampuni dosa kita, ya berarti kita melakukan amalan-amalan yang mana amalan itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu namanya berharap. Orang ngopo-ngopo kok berharap. Contoh berharap yang unik. Ini ada mobil mogok. Lah kemudian yang punya dorong, nggak kuat. Terus ada orang-orang di sekitarnya ikut dorong, gitu. Dorong gitu sampai tempat yang cukup datar. Habis itu selesai.
Nah, ada orang yang cuma nonton tok tadi itu. Ada yang ikut dorong, ada yang nonton. Nah, setelah sampai atas, kemudian mobil itu dibuka, isinya melon, semangka, mangga. Dan terus orang-orang yang nyurungi mau tiba di KI. Karena wes apa? Lah sing nyalon. Moga-moga tapi dia sing ikut. Dia mengharapkan tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Sama kayak kita tuh pengen bisa baca Quran. Ya Allah, aku berharap nanti aku bisa baca Quran, tapi gak belum menghadiri tempat pembacaan Al-Quran. Ya gak mungkin, itu bukan berharap. Berharap itu harus ada usaha konkret untuk mendapatkan sesuatu yang akan diraihnya. Itu baru benar-benar apa? Berharap. Oke. Nah, kembali lagi tentang takut ya. Ya takut itu ada rasa yang diberikan oleh Allah dalam hati kita. Tapi ada takut yang membawa kita dekat dengan Allah, tapi juga ada takut yang membuat kita justru jauh dari Allah. Kadang-kadang ketakutan kita terhadap hilangnya dunia itu melebihi daripada takutnya kita kehilangan rahmatnya Allah. Kadang-kadang begitu jemaah. Ya, karena takut nanti untungnya nggak banyak, akhirnya dia berbuat curang. Timbangannya ditambahi apa? Ya, ditambahi yang bisa membuat berat apa gitu ya kan? Bisa besi, bisa batu. Kadang-kadang begitu. Lebih takut kepada kehilangan dunianya daripada takut kehilangan rahmatnya Allah. Oke. Kita lihat di sini. Yang pertama, setan itu menakut-nakuti manusia dari wali-walinya. Di sini setan menakut-nakuti manusia dari tentara dan wali-walinya. Siapa? Yaitu para pelaku maksiat dan kejahatan. Jadi pelaku kejahatan, ahli maksiat itu walinya siapa? Walinya setan. Wali itu maksudnya di sini bisa jadi adalah tentara-tentaranya setan. Setan berkata, berwaspadalah terhadap mereka. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dengan umat Islam itu ditakut-takuti, menjadi orang ini meninggalkan ketaatan atau meninggalkan amalnya. Misalkan kita ngasih tahu ke tetangga kita, Mbak, iki dodolan es teh apa ciu? Iki ciu, Mbak, tapi ada plastik. Jadi ciu eceran gitu loh, jadi dikasih ada plastik. Mbak, orang oleh kayak gitu. Nah, tidak semuanya mau menasihati tetangganya. Kenapa? Ketika mau menasihati, setan membisiki. Kowe aja wani-wani ngandani tonggo. Ibu lho akeh. Kowe kok nek sampe ngandani aja dodolan ciu, aja dodolan miras. Oh, mampu iku digeruduk karo wong sak Indonesia sing mendem-mendem kabeh. Ditakut-takuti, ya Mak. Paham nggak sampai di sini? Apalagi kemudian mereka juga kadang-kadang undang bolo-bolo ben ketok sangar-sangar gitu. Sengaja ra klamben supaya tatone ketok. Bae udah tato kabeh. Dinampak-nampakkan biar nanti orang-orang pada takut dan seterusnya. Banyak kejadian kayak begitu. Maka akhirnya orang-orang itu menjadi takut untuk melakukan ketaatan atau mencegah kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Padahal kalau kemungkaran di sekitar kita tidak berupaya untuk mencegahnya. Jangan salahkan kalau pada akhirnya anak-anak kita pun juga ikut-ikutan bermaksiat. Kenapa? Karena dia selalu melihat. Ya, dulu waktu saya tinggal di mertua, depan rumah mertua itu dulu disewa sama orang gitu ya. Untuk apa? Untuk jualan makan burung gitu. Itu di atas kali gitu. Awalnya bagus orangnya, ya. Awalnya bagus, dia sopan lumayan lah. Lama-lama, ya maaf. Apa?
Lama-lama ternyata dia itu yo nyambi-nyambi jualan pakan burung sama nyambi dukun. Gitu. Nyambi gitu. Jadi nanti malam jam 12 gitu biasanya murid-muridnya itu disuruh kumpul di tempuran air gitu ya. Ini ada air-air gitu. Sengaja waktu itu kita malam-malam buang sampah jam 12 malam. Ternyata lagi ada orang lagi topo. Kita biu, mas gitu. Ini uang mas gitu. Ternyata ada orang lagi nyari uceng apa-apa gitu. Habis itu kita nasihati, ternyata mereka nggak mengindahkan nasihat kita. Semakin datang orang-orang yang mencari wangsit dari dia. Bukannya berhenti, tambah dia menambah lagi usahanya. Apa? Adu jago. Ya Allah. Akhirnya ya terkenal gitu loh. Ustaz kampungnya mana? Kampung situ. Oh yang tempat adu jago itu toh gitu. Ya depannya. Oh berarti ya Allah. Itu usahanya bapak. Usaha saya lagi. Akhirnya saya koordinir ya para aparat yang ada di situ. Ada polisi, ada TNI, ada RT, ada RW. Ya atas nama masyarakat mohon tempat ini ditutup. Jika enggak, yuk anak kita awalnya mungkin dia tidak terlibat, tapi awalnya mau lihat-lihat, ya awalnya lihat-lihat. Satu ketika mau penipite jago, kita iso iki, nah gitu kan? Bukankah hampir semua yang kita laksanakan itu diawali dari apa? Melihatnya, melihat kemudian asik ya, kemudian akhirnya kita melakukan. Sama kayak anak yang di Jakarta yang loncat dari gedung lantai 5 itu ternyata setelah dicek suka nonton Tommy and Jerry. Iya serius. Jadi karena sering nonton Tommy and Jerry itu kan jatuh dari mana-mana nggak pernah mati. Gitu. Jatuh dari manapun kalau belum lihat ke bawah nggak bakal jatuh gitu. Orang ini kemudian anak ini loncat ternyata gara-gara itu. Ya, terus ada lagi kan dulu waktu WCW apa itu Smackdown gitu. Itu dulu kan Mbak Isa akhirnya diprotes. Ya kenapa? Banyak kemudian adik-adiknya Smackdown, adiknya suaminya Smackdown, istrinya dan seterusnya terjadi KDRT. Nah akhirnya dilarang. Sesuatu yang dibiarkan itu akan menular. Apalagi su'ul khuluqi yufdi, jeleknya akhlak itu menular. Maka kalau di sekitar kita ada orang yang jualan miras, sekitar kita ada judi, ya wajib bagi kita untuk bertindak semampu kita. Akhirnya kita undangkan aparat, terus digeruduk, ya loh. Dinasihati nggak bisa, ya udah kita pakai cara hukum karena itu secara hukum juga dilarang. Nah, akhirnya pukul satu toko hilang, sak anak buahnya hilang. Tapi pas saya ngisi di Karanganyar, aku ketemu orangnya. Bikin lagi ternyata. Bikin lagi pindah tempat. Saya punya jamaah. Oh itu total itu sekarang bikin dekat rumahku. Lah Ustaz diusir dari pondok lagi pindah di gonaku. Ya saya bilang usiran bener gitu. Biar gak ada tempat untuk orang-orang yang seperti itu. Kayak sekarang miras ini ya Allah jemaah. Makanya saya pernah baca keterangannya siapa ya, Utsman bin Affan kalau nggak salah. Itu beliau menjelaskan tentang bahwa miras itu umul khobais, induknya berbagai keburukan. Ya, induk dari berbagai keburukan itu ada di khamr itu. Dulu dikisahkan ada seorang ahli ibadah. Dan di rumah di tetangganya ahli ibadah ini ada seorang, mohon maaf, wanita PLCR. Nah wanita PLCR ini punya pembantu, punya anak buah. Dia bilang tolong undang si ahli ibadah itu ke rumah kita. Akhirnya si pembantunya PLCR tadi mendatangi si ahli ibadah itu, bahwa ada salah seorang anggota dari masyarakat yang membutuhkan nasihat dan seterusnya untuk pertemuan. Setelah pertemuan ternyata si ahli ibadah itu dijebak di rumahnya. Ya, pintu udah dikunci, ditutup. Kemudian dia mengatakan, aku mengundangmu bukan untuk minta nasihat, tapi kita ingin bersenang-senang.
Kemudian si ahli ibadah menolak, saya nggak mau. Kamu nggak mau? Kalau nggak mau, tinggal pilih. Kamu mau bersenang-senang dengan aku, atau kamu membunuh bayi yang ada di sampingku ini, atau kamu minum khamr. Si ahli ibadah bilang, nggak mungkin aku bersenang-senang dalam urusan ini. Yang kedua, bunuh bayi, nggak mungkin juga. Ya udah deh, dia pilih kelihatannya yang paling ringan, yang hanya berkaitan dengan dirinya. Dia minum itu khamr. Ketika dia sudah minum khamr, apa yang terjadi? Dia mau bersenang-senang dengan si wanita tadi dan juga tega membunuh si bayi tadi. Berarti dengan khamr justru melakukan seluruh keburukan yang ada di situ. Coba teman-teman. Makanya harus hati-hati ya. Kita termasuk harus peduli kalau ada tetangga-tetangga kita yang tidak melakukan kebaikan atau lebih kepada keburukan kayak jualan ini. Dinasihati aja baik-baik. Sekarang jualan gitu tuh nggak di bar-bar yang gede-gede gitu, enggak. Itu tadi loh, dikasih plastik, dikasih sedotan, ya Allah. PS10, itu miring ya mah, vodka, gitu, anggur apa itu, dan seterusnya. Maka harus dipahami dengan baik. Nah, setan itu menakut-nakuti, mikir asa melu-melu kulo bude. Misalkan ada demo, besok demo, kemarin kan ada apa itu, ada pertemuan tokoh ulama dengan DPRD ya untuk membahas tentang penolakan miras dan seterusnya. Ya kalau ada demo, ada ini, ya kalau memang mampunya kita menyuarakan lewat itu, ya lewat itu. Kehadiran kita bagian dari saksi bahwa kita tidak setuju dengan adanya apa? Miras. Ojo melu-melu lho, dhewe kok dipoto digoleki lho. Sing melu-melu di band itu dipoto digoleki gitu. Lah usah. Lah ini mereka menakut-nakuti supaya kita tidak ini harusnya. Kayak di Jogja beberapa waktu lalu kan seorang santri ditusuk oleh orang yang mabuk. Akhirnya ormas Islam beserta para ustadz, kiai, santri turun untuk menutup konten-konten yang menjual apa? Miras. Nah, maka setan menakut-nakuti segala sesuatunya ketika kita mau melakukan kebaikan. Menakut-nakuti dengan tentaranya yang banyak, menakut-nakuti dengan kekuatannya yang besar. Tapi sungguh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan enggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kayak perang Badar itu anggap aja 1 lawan 3 itu jamaah. Itu ditakut-takuti juga sebenarnya, tapi ya, nanti dalam surah Al-Anfal itu luar biasa. Ya. Setan itu sampai ikut barisannya mereka. Setan ikut perang. Ya, ngocok-ngocoki gitu. Ayo, lawan aja itu Muhammad dan tentaranya. Ini jarul lakum, nanti apa akan menjadi temanku. Gitu. Ketika sudah perang terjadi, si setan-setan ini tadi melihat para malaikat diturunkan oleh Allah. Malaikat pada turun. Akhirnya apa? Si setan-setan ini lari. Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Setan ini bicara dengan siapa? Manusia-manusia itu. Ya, orang-orang kafir itu. Inni akhafullah. Kita ngomong gitu. Sungguh aku takut kepada Allah. Gitu. Aku melihat apa-apa yang tidak kalian lihat, wahai orang-orang kafir. Jadi setan-setan itu ngerti bagaimana Allah turunkan malaikat yang membantu kaum muslimin. Sekali lagi, gak usah takut sama setan dan bala tentaranya. Kalau kita berada di jalur yang benar, udah lakukan, ya lakukan itu. Dulu kan mau pakai jilbab kan juga sempat migran-migrin gitu kan. Ya aku lagu jilbab ya wanita, dituduh wanita, itu kan. Teroris ya. Awal-awal dulu kan masih kayak gitu, tapi lama-lama sekarang alhamdulillah ada. Nek pas kemana jilbaban, nek pas enggak. Ada yang luas banget loh jamaah, luas sama buah racet tau gitu. Ya kalau pas pengajian jilbaban ya toh. Nanti pas jagong sanggulan ya. Fleksibel biar sanggulan. Nanti nek pas lomba joget yo
joget, orang-orang jilbaban copot, sumuk lo tahan joget atau jilbaban kayak gitu. Ya, gitu kok yuk kayak gitunya gitu. Udah, kalau memang itu menjadi pakaian bagi seorang wanita muslimah, ya selama dia keluar yang ketemu bukan mahramnya, ya dia harus menutup apa? Auratnya, begitu. Jadi jaga. Awal-awal asing, tapi ya kan memang Islam itu datang dalam keadaan asing. Nanti juga bakal balik dalam keadaan asing. Fatu balil duroba, maka berbahagialah wahai orang-orang yang asing. Asing itu maksudnya karena dia menjalankan syariat Allah, kemudian dirasa asing di tengah-tengah masyarakat. Aku salut banget ada teman-teman kemarin reuni yang lainnya itu nggak jilbaban tapi dia jilbaban sendiri. Bagus banget saja. Reuni ini orang yang Jogja, yang Solo, ini ke Eropa. Gitu. Maksudnya itu ya, Eropa. Jadi saudara kita zaman pengajian kita itu masya Allah, walaupun relasinya ya teman-teman mahasiswanya orang-orang sana gitu, tapi dia tetap mempertahankan apa? Jilbab. Jadi luar biasa Jawa. Ya di tempat mereka gitu, tapi masih menjaga. Nah ini. Kemudian kita juga menjaga ya ketika menjadi among tamu untuk tetap tidak bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Kan ibu-ibu kadang-kadang dipakai jadi among tamu lah di kampung. Itu maksimal usia berapa ya? Oh nggak ada maksimal usia gitu? Akhirnya ada khusus 27 sampai 35 gitu. Oh enggak? Oh aku yang 70 cicit dinggo gitu. Enggak, aku bukan masalah apanya, kan kesehatannya gitu loh. Nek jadi abang kan masya Allah gitu. Berdiri lah, arep nunggu ngono ya. Gitu. Sampai enggak sempet makan, ya loh. Ya itu tetap jaga, ya nggak boleh plak-plak dengan siapapun. Kalau memang bukan mahram ya dia harus jaga. Kan di Solo sih sekarang saya lihat beberapa kali kalau yang laki di jalur laki gitu ya sekarang ya, yang perempuan di jalur perempuan, itu akan lebih selamat. Nah, dalilnya apa? Surah Ali Imran ayat 175. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama sesungguhnya hanyalah yang demikian itu dzalikum syaitan, setan ya hanyalah yukhawwifu awliya'ah, menakuti wali-walinya. Saya pernah baca tafsirnya ini, yukhawwifu awliya'ah itu yukhawwifu bi awliya'ihi, maknanya begitu. Menakut-nakuti walinya, maksudnya setan menakut-nakuti dengan wali-walinya. Setan menakut-nakuti dengan banyaknya tentaranya. Setan menakut-nakuti dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti jejak-jejaknya, yang kemudian dianggap dia bakal bersama barisan setan itu. Ya, jadi ya bisa ahli maksiat, ahli kebatilan, yaitu bagian daripada wali-walinya setan. Tapi Allah tegaskan, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Kita nggak boleh takut kepada mereka. Mereka ini kepada setan dan juga kepada wali-walinya setan. Gak usah takut. Wa khafuni, dan justru takutlah kalian, kata Allah, kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, maka yang dia takuti Allah, bukan setan, bukan orang-orang kafir. Nah, lihat, setan itu menakut-nakutinya kayak gini, bukan nakut-nakutinya kayak pocong-pocong yang jenengan bahas. Mama di situ ada setan, bukan kayak gitu. Selama ini kadang-kadang kita memahaminya kayak gitu kan. Nih buru main nih Sukarni, anak pedih loh, anak setan, nah gitu, anak pocongan loh, gitu kan.
Enggak, teman-teman. Jadi setan itu nakut-nakuti kita bukan hihihihihi, bukan gitu. Tapi nakut-nakuti kalau sampai kita mencegah kemaksiatan atau kalau kita kemudian melaksanakan kebaikan atau ketaatan. Itu. Sehingga setan menghalangi kita untuk melakukan perlawanan ya kepada mereka ahli kemaksiatan. Kayak kadang-kadang kan di samping ada prostitusi gitu kita nggak bisa ngapa-ngapa. Itu kalau masyarakatnya kotak ya insya Allah bisa. Yo, tapi kan untuk BKG biar itu kan. Di belakangnya itu loh tadi sih kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu itu yang justru backingnya apa? Kemaksiatan, judi, miras. Itu ternyata kadang-kadang ya di belakangnya itu ada mereka begitu yang punya jabatan, punya kekuatan gitu. Ya sehingga warga-warga cilik pas males lah tambah aku diperkarain, tambah anak peramangan apa-apa. Kadang-kadang munculnya kayak begitu. Padahal itu kalau dibiarkan jamaah, kerusakan akan merajalela. Ya, kerusakan merajalela. Sekali lagi, kita bilang, sepenting anakku aman. Ya nggak bisa bilang begitu. Sesama muslim itu saudara. Anaknya siapapun dia muslim itu saudara kita. Gitu jamaah. Oke, yang kedua. Menakut-nakuti dari kefakiran. Surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian atau menakut-nakuti kalian al-faqra, dengan adanya kefakiran, dan setan senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat keji atau kejahatan. Setan berkata kepada manusia, kalau kamu tinggalkan pekerjaan ini, di mana kamu dapat pekerjaan lain? Seolah-olah yang memberikan rezeki kita itu di tempat pekerjaan yang justru menghalangi kita ibadah itu, yang justru menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Ada tempat kerja yang diridhoi Allah, ada tempat kerja yang tidak diridhoi oleh Allah. Kayak di tempat-tempat khamr begitu, ya. Ustaz, sing penting aku orang ngombe. Aku mau melu merestok. Ambek ngagai, ambek nglabani, ambek ngeterke. Wis kuwi tok. Aku ora melu mangan nyicipi belas. Wong diharam-haram iki. Nabi yang mengatakan yang menjualnya, yang memeresnya, yang membelinya, yang mengedarkannya, semua ini bagian. Secara umum Allah katakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam urusan dosa dan keburukan, permusuhan. Khamr ini ujung-ujungnya juga permusuhan. Judi itu juga ujung-ujungnya permusuhan. Itu makanya sampai ada berapa tahap itu Allah mengharamkan khamr, karena dulu memang khamr itu biasa banget di Arab itu. Ya kemudian dikatakan bahwa khamr judi ini ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus ada lagi wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kalian mabuk-mabuk tapi jangan mendekati sholat. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Terus sampai kemudian dikatakan bahwa khamr, judi, mengundi nasib dan seterusnya adalah min amali syaitan, itu amalan yang rijis, yang buruk, dan itu dari amal perbuatan setan. Di akhir apa? Fajtanibu, tinggalkan oleh kalian, menunjukkan haramnya. Nih sekarang pas nggak pakai tahapan-tahapan itu, karena syariat sudah turun sempurna. Wis opo pun namanya khamr jamaah. Ya, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Nah kadang-kadang, oh iya toh, aku ki mau tak bagian mengidarke babi tok itat. Ya ora oleh gitu. Jadi di situ tuh ya unik ya, di mana Widulan itu. Yang sebelah sini sate kambing asli. Yang ini sate babi asli. Mantap banget. Ya semoga ra keliru ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ditakut-takuti
kalau kamu meninggalkan maksiat, kamu apa? Gitu loh ya, Pak. Padahal kita misalkan berada di suatu tempat kerja, ya wajib kerja di situ. Mohon maaf, copot jilbab. Gitu. Ya ngaji nanti pirang-pirang tahun, mondok nanti pirang-pirang tahun. Apa nggak ada tempat lain yang bisa membuat kita kerja dengan tetap menutup? Ada tapi gajinya cilik. Ya. Nek di situ buka aurat gajinya sebulan 8 juta. Ya, nek sing dia tempat yang kerja yang apa? Yang boleh nutup aurat 7.500.000. Milih ndi ya, Mas? Haji mau ngajak piro? 500 ya jemaah. Ya luar biasa. Tapi bagi orang-orang tertentu ya 500 Ustaz, ping 5 tahun piro. Lho kok ngeping iki. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang jamin rizki Allah sekali lagi. Coba, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit tolab, perbaiki dirimu dalam mencari rizki, usaha yang maksimal. Inna nafsan, sesungguhnya setiap manusia, lantamu tak akan meninggal dunia hatta sehingga tastawiya rizqoha, ya disempurnakan rizkinya oleh Allah. Jadi gak mungkin kita itu meninggal kalau rizki itu belum disempurnakan oleh Allah untuk kita. Wa in abta'a anha, walaupun mungkin kita nyangka datangnya waktu akhir-akhir itu rizki, tapi kalau datangnya kita juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Diulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit tolab, perbaiki dirimu dalam mencari rizki. Apa maksud mencari rizki? Di akhir hadis diterangkan, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu loh jamaah. Saya tuh nek mak-mak itu golek sing apa ya, murah meriah halal gitu. Kayak kemarin saya pagi-pagi lusa ke shelter Mojosongo. Nah, sekarang tuh kadang-kadang tuku kadang-kadang ya luwih murah kadang-kadang gitu ya. Dan tuku bayam 3.000 bisa dienggo sak omah, sing penting dudohe rata. Enak dapat tusen go motor wis tuku iki enak wis enak banget jamaah. Babar. Ya, kadang-kadang saya milih begitu. Ya, kalau istri lihat lagi capek ini, wes apa jadi yang keluar langsung beli, enak gitu. Tapi kadang-kadang, saya tak pilih itu mesti sing ember-emberan cilik-cilik itu loh jamaah, sing wis dipaket-paket itu loh, diuntil apa bukan diuntil lagi, ini dikareti plastik-plastik itu, bayam 3.000 ya toh, ada isi-isi ya wes ada sego kucing jamaah. Ya Allah, kayak aku tuh seneng banget nih, bandeng sampai apa gerek apa sambal ini cocok banget loh sama kayak segone anget. Ya Allah. Sedikit tapi aku papat biasanya. Wong lanang ku nek sepulukus itu borong kae papat tak dadaki siji. Iya sedikit-sedikit gitu ya. Itu juga. Nah, saya tuh kadang kalau pulang futsal itu aku mampir di Karanganyar itu punya langganan. Aku lagi ngerti nek dibaiki sing tak kira tahu kontak iki tibake dideh jamaah. Yo. Dideh saren. Selama ini saya kira tahu kotak bentuknya yo tahu, warnane yo ini coklat. Iya baca gitu, tapi rotok kering gitu. Lah wis langganan bolak-balik terus kita tahunnya mantap menoleh. Anak maaf Pak, niku sanes tahun. Niku sare. Wah sejak itu aku wis nggak mau di situ lagi. Tapi kadang jawab ya. Tapi ngeten lho Pak Ustadz, walaupun niki kula sadian tapi niki anu kok titipan.
ini setoran, saya masak sanes 10. Aku tanya lah tempe ini, yo niki nggih setoran gitu. Lah tibake sing nyetore yo wong 5. Apa mungkin misalkan goreng, sing saret rajane iki, sing saret era-era iki, sing saret sopene ora mungkin. Campur. Ya mesti iki kayak gitu. Oh. Kiri katanya mah. Kayak kesangganan sekian lama ya. Ya, makanya sekarang aku tak yakin dan dulu nek begitu. Oke jamaah, jadi nah ada nih kayak begini, ada temen tuh yo sama tapi dia bekerja di bagian apa kayak babi-babi gitu. Ya Allah, kayak memang ada dialog ternyata. Misalkan ya, dia ngaji gitu. Walaupun nggak makan, Ustaz kalau hanya bantuin jual gitu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Ya makasih Ustaz. Nanti udah mau meninggalkan, dia tiba-tiba malam itu kayak mikir gitu. Anakmu itu telu, bojomu ora kerja. Nek kowe ninggalke babi ki mbok pangan yo opo? Ada dialog kayak gitu. Terus muncul ada kayak celah indah gitu. Rapopo, tinggalno. Tapi nek kowe wis entuk kalian. Ngono kuwi mikire. Terus ketemu lagi, loh, katanya mau lepas dia Ustaz nanti nek udah dapat kerja. Kalau begitu caranya ya nggak mungkin. Terus lagi jamaah, besoknya habis ketemu lagi pulang, habis pulang dia kepikiran lagi. Gini loh, kalau yang bekerja babi ini nanti bukan orang Islam, nah terus untungnya, nek yang kerja kamu, yang punya pekerjaan babi ini kamu kan kamu nanti kan masih infak itu, zakat, ya toh. Coba nek yang kerja itu mereka nggak zakat, mikir nek, oh ya, itu. Yang ketiga kalinya apa? Kalau bisnis ini dipegang orang-orang kafir, hasilnya bisa untuk menyakiti kaum muslimin. Oh juga ya. Ya Allah jamaah tuh begitu. Setan itu mengganggu manusia, menjanjikan kefakiran, seolah-olah kalau nggak bisnis itu kita nggak bisa makan. Saya aja dulu jamaah yang berbahagia. Pokoknya kan kata Allah, kalau nikah, kalau kamu itu dalam keadaan fakir, Allah akan mengkayakan kamu. Artinya Allah yang akan mencukupkan kalian kebutuhan kalian. Dan itu saya rasakan jamaah. Saya ingat banget ketika mau nikah itu di usia saya 22. Saya 22, istri 19 kalau nggak salah. 19 atau 20. Saya nembung simbol. Kakakku belum nikah, saya pengen nikah. Beliau lagi mususi beras, tak pijetin. Ini apa? Mbok, aku wis gede lho, Mbok. Terus ngopo nek gede ngopo? Anu, Mbok. Kanca-kanca kuwi nek wis duwe anak lho. Mosok mungkin itu pas apa ada gempa bumi Jogja itu dia dapat orang sana. Mbok, apa? Aku wis gede lho. Lah ngopo? Aku pengen nikah. Langsung berasnya diselek. Beras diseleknya wiji. Tunggu. Ngomong. Aku pengen nikah. Cici. Apa ada sing ngarep iku? Telur. Arep bepakane kerja. Waktu itu saya lagi pengabdian pondok sebulan 50.000. Saya guru PPKM, PMP Pendidikan Moral Pancasila. Itu jemaah. Habis itu saya bilang begitu, Simbo, nikah yo ora gampang. Gek nikah kapan? Tahun piro? Ya bulan-bulan ngajeng iki. Astagfirullah. Nikah koyo bal-balan. Lah iki terus nek tak izinke ngono ngopo?
Ya kalau badhe ngurus mbak, ya aku nggak punya akte jemaah. Ya Allah. Jadi saya mau ngurus ini. Terus beliau, ya kalau memang kowe siap ya wis. Tapi nyuwun sewu orang ini maaf, aku iso teko pas akad nikah. Lah ngono mbok. Aku isin kan kayak apa-apa. Malu beliau. Jadi waktu pernikahan itu memang sibuk gak lagi. Karena malu banget karena nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman waktu itu nitip uang 2 juta. 2 juta ini tolong kasihkan ibu mertua. Wis sepurone aku ra tega, aku ra iso. Akhirnya pas nikah, akad, selesai nikah, uang tak kasihkan ibu mertua. Terus dia, nggak perlu Ustaz. Dia tak jikut nih. Nggak perlu Ustaz. Ya tak ambil lagi. Terus sampai ke kami ditanya sama Simbo, piye lancar, alhamdulillah gue lancar. Terus sing nong itu habis gue kayak ini, alhamdulillah sampun tapi buatan turun. Dan terus gue tinggal, gue kan kalau pendek melek. Walale, gue ditinggal. Lah aku tidak ditinggal, dia udah dijikone orang. Jangan melakukan hal yang mubazir. Kalau memang gak mau ya diambil aja. Gitu. Mas gak usah yuk. Basa-basi tuh gitu. Ya saya pokoknya menghukumi lisannya gitu ya udah gitu. Tak bawa gitu. Terus saya akhirnya alhamdulillah setelah nikah ada aja kerjaan. Saya dulu sempet jadi tukang bekam kemana-mana tak. Terus saya sempet dodolan madu. Ya Allah, tapi ya Allah mungkin mbuh nek dodolan apa teh patut gitu. Ngambil untung 10.000 tuh orang bengi gak iso tunggu. Madu pulaknya 40 tak jual 50. Tidur ya Allah kok kemahalan ya. Kudunya cuma 42.000 aja. Mikir suwe aja. Ya Allah. Padahal jadi orang nggak apa-apa itu gitu. Wong 40 dijual 50. Dulu saya kulaknya di Gerobak daerah Cemani sono gitu. Alhamdulillah ada tambah anak, ada rezeki bisa ini. Tapi sampai sekarang tuh kan yuk coba anak itu tak jarain 3 tahun sampai 6. Itu ternyata masuk sekolah bareng kabeh jemaah. Masya Allah, yang satu aliyah masuk, yang satu masuk MTS, yang satu naik ke kelas 4, yang TK masuk SD, yang bayi masuk TK. Ya Allah. Ya. Jadi uang apa namanya? Uang pangkal baru masuk itu loh Pak. Biuk aja. Tapi Masya Allah saya rasakan pokoknya ada aja. Tiba-tiba itu pokoknya pas dibutuhkan tuh ada. Saya yakin pokoknya saya menjalankan sesuatu yang baik, usaha tetap tak lakukan ya, apa yang saya mampu, sesuatu ketika dibutuhkan Allah hadirkan. Dan itu udah banyak sekali saya dapati. Ya, bahkan saya pernah transaksi dengan Allah 14 juta diganti 300 juta. Itu tak ulangi lagi nggak bisa karena niatnya wis beda aja Mbak. Pernah saya transaksi 14 juta diganti 300 juta. Bukan judi gitu. Tapi tak ulangi lagi. Nggak bisa aja Mbak. Karena niatnya wis kotor. Gitu. Jadi berbahagia artinya apa sih? Udah deh. Soal rezeki itu Allah yang udah ngatur. Allah yang ngatur semuanya. Yang penting yang kita takon adalah kebaikan. Ustaz, aku yo kaya Ustaz, tapi men bisa yo ngene iki terus. Kok gitu? Jamaah. Adapun urusan dunia itu Allah melalui nabinya telah menjelaskan. Allah memberikan kenikmatan dunia kepada siapa yang disukai, kepada siapa yang enggak disukai. Adapun urusan agama pasti yang disukai oleh Allah. Gak masalah, ambil hikmahnya. Kalau kita udah berupaya kok
kehidupan dunia kita dalam arti ekonominya masih gitu-gitu, nggak masalah. Berarti Allah menjanjikan yang jauh lebih baik kelak di akhirat. Atau memang disengaja sama Allah begitu, karena ada karakter kita mbok menowo. Kuwi nek sithik-sithik kemayu. Mbok menowo modelnya kayak begitu. Bocah iki nek sugih ora bakal pengajian iki. Iya, nek mau terus. Dia merasa balas dendam kemiskinan saya, kayak gitu. Mungkin makanya ambil hikmahnya saja. Kenapa kita dijadikan oleh Allah begini nih? Yang penting cukup kayak saya tadi, dulu ini cukup ini. Ya udah, karena mungkin kalau dikasih saldonya terlalu lebih, mikirnya beda-beda. Misalkan kayak saya, ya dibuat pas sama Allah. Nek pas butuh dibuat ada. Nek luwih ngono mungkin pengen nikah meneh. Mungkin nek dikasih umbiuan duit, ya toh, merasa iso iki bisa saja begitu. Maka suami jenengan kok kata sih bisa saja begitu. Kowe kok nek diluwehke sithik ngono, lah. Oh, berarti aku harus bersyukur, tak bersyukur. Itu. Pokoknya pinter-pinter mencari hikmah. Gitu. Enggak usah silau dengan kenikmatan orang lain. Itu aja. Sing paling tentu kemarin itu ada orang bilang saya, "Tat, aku lagi capek." Ya udah, tak bikinkan status. Tak bikinkan status aja ya. Saya bikin capek. Capek itu biasa, capek fisik itu biasa saya bilang. Karena kita kerja, ya toh. Habis ubah-ubah capek wajar menurut saya. Ya, habis ngurusi anak capek wajar, nggak masalah. Capek fisik itu biasa karena memang kita sedang bekerja. Tapi kalau capek hati itu bahaya. Kenapa kadang-kadang kita capek hati? Karena kita suka caper pada manusia. Bingung, perhatian itu fokusnya ke makhluknya Allah. Nih kita dengan Allah nggak ada capeknya hati kita ini. Dikasih ya alhamdulillah, belum dikasih pasti ada yang disiapkan oleh Allah gitu. Tapi nih caper manusia, koncone pulang umroh, wis golek balik silaturahim, niate ben mbok menawa mulih nggowo jam-jam. Ternyata zong. Ya Allah, iki piye to tak niate bulan balik tak gawake tolong tak gawake. Ya ora itu belas. Kenapa? Manusia caper itu capek. Wis foto doyo Pak Eren aku ngomong nek aku ayu. Karena dia capek. Wis gawe status Pak Eren aku delok blas. Gawe kata-kata ngene ra Pak Eren nek wong maca. Capek. Paham? Oh, pas aku resik omahe mertua ora rene. Misalkan kan tiba-tiba mertuanya datang, ya Allah mbak, ini kyo disapu, ini kyo kayak kono, gundul lagi. Pas resik hari ini, gosok reget, ganda-ganda. Coba ngapain sih dengan jawab, oh bu makasih, enak loh sebenarnya, enak banget sebenarnya. Nanti emang resik lapor kok, gitu kan? Emangnya aku nyapu lapor kok? Ngomong mbak, boten kok namun batin. Jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang tuh kita aneh gitu ya. Sekali lagi masalah setan dia. Jadi setan ini akan berupaya untuk mengganggu kita. Maka dia akan menjadi takut fakir. Ya, akhirnya orang itu mengerjakan pekerjaan yang haram. Contoh seorang muslim yang berdagang khomer nih, lagi rame-ramenya khomer dan ini qadarullah lepas. Ditertawakan oleh setan karena sudah berhasil menipunya melalui pintu ini. Ya, karena mereka dengan tipuan kalau kamu jualan mohon maaf loh teman-teman, yang jualan khomer tuh nggak semuanya bukan berarti nggak Islam loh ya. Jangan dikira loh ya. Banyak juga itu. Ya, orang-orang muslim ya yang jualan khomer itu banyak gitu. Makanya kita nasihati, kita berdoa. Ingat dalilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah
innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 dan seterusnya. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari berbagai masalahnya. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang nggak pernah disangka-sangka. Ada aja jalannya, ada aja jalurnya. Masya Allah. Yang penting kita bisa bertahan untuk hidup, ya, keluarga. Nek kita ini kan biasanya gitu ya teman-teman. Duit-duit sak piro, akhirnya pikirannya ya tukune apa sing cocok, bener toh? Duit-duit sak mene ya tukune sego kucing. Duit-duit sak mene beline ya bayem, kuntilan. Tapi bosok duit rada akeh, mikir ya beda. Sate gitu kan. Sama gitu loh. Makanya wes boles and slow aja deh. Keadaan kita apa, terima semuanya. Kita dapati para pemakan riba takut akan kefakiran. Bagaimana aku hidup? Orang sudah pada kaya, aku nanti masih fakir. Loh, bandingannya orang lain kan? Ya, gitu. Ya. Dan nanti kalau aku nggak riba, nggak ikut-ikutan riba, nggak bisa kayak teman-teman dong, bisa punya mobil, punya ini. Ya Allah ya Rahman, saya ini ya kemana-mana. Alhamdulillah kemarin itu saya ke Jogja walaupun nggak punya kereta, saya bisa naik kereta aja mah. Ya saya ke Jakarta nggak punya pesawat, dia bisa naik pesawat, ya. Nggak punya apa, ya bisa gitu aja. Nggak usah terlalu bingung. Ya. Sekarang tuh gampang banget loh jamaah. Motor kadang saya beat, yang nganter kadang apa, gonta ganti wong Gojek. Setan kemudian kadang-kadang setan menghiasi kebatilan pada juru dakwah sehingga dia menghalalkan yang haram dengan alasan untuk kemaslahatan dakwah. Kamu perlu berdusta gitu, misalkan ya ikut-ikutan ngehik di bir gitu, di bar-bar gitu. Rapopo Ustaz dalam rangka dakwah ngicipi loro-loro 12 rapopo. Sing penting niatnya apik. Biar Ustaz juga ngerti mabuk piye ngono lho. Lho Ustaz nek mabuk lali utang to kuwi. Makanya banyak orang mabuk untuk melupakan itu. Oh, nggak bisa ya, Mas. Setan menghiasi kebatilan sebagai kebenaran dengan hujah bahwa perkara ini diperlukan untuk kemaslahatan dakwah. Kadang-kadang kita dapati pula sebagian muslimin dan para juru dakwah saling menyerang satu dengan yang lain. Yang satu menyudutkan dan menggibah yang lain. Dia bermuamalah dengan saudaranya itu dengan perlakuan yang lebih buruk dari di hadapan orang kafir. Kadang-kadang justru sesama muslim ada yang mohon maaf, kejamnya luar biasa. Ambek wong-wong sing kafir-kafir tambah rangkulan, enak ambek bolone dhewe tambah saling menjatuhkan. Teman-teman, mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa lebih hati-hati ya. Ingat ya, setan tidak nakuti gitu ya kan? Ya, tapi setan nakut-nakuti kita dengan cara wali-walinya mereka dibilang yang kuat-kuat, sama kita dijanjikan kefakiran kalau tidak mengikuti langkah-langkah setan. Pertemuan yang akan datang insya Allah cara hal-hal yang melancarkan tugas setan itu apa saja, yang membuat programnya setan itu mulus berjalan itu apa saja. Ikuti pada episode yang akan